Ini yang terakhir yang perlu teman-teman catat ya. Kita seorang HRD ya, HRD rekrutmen, trainer, administrasi harus bisa mulai belajar gitu membaca karakter orang. Karena membaca karakter itu penting bagi siapa? Bagi kita sendiri, HRD sendiri, bagi kru yang akan ditangani atau di training. Kita harus bisa mulai menilai karakter orang tersebut. Oke. Kenapa bagi HRD sendiri itu penting, bagi Mbak Dinda itu penting. Jadi Mbak Dinda harus melihat nih karakter Mbak Dinda sendiri seperti apa. Untuk apa? Untuk gimana caranya Mbak Dinda bisa buat model rekrut dan training ke karyawan tuh seperti apa ya, biar maksimal gitu. Itu penting. Kemudian kenapa kru juga penting Mbak Dinda? Karena ketika kita mentraining sesuatu, orang itu daya tangkapnya berbeda-beda. Kesensitifan orang berbeda-beda juga gitu. Kemudian kita memberikan tanggung jawab ke tim kita, kan orangnya beda-beda. Nah, kita harus bisa menilai nih, mana nih ya yang cocok untuk keuangan, mana ya yang cocok untuk bertanggung jawab order. Itu beda-beda karakternya. Nah, kita mulai belajar nih, gitu ya teman-teman. Ini adalah ilmu baru juga yang Mbak Linda dapat gitu. Oke, Mbak Din, gimana caranya menilai karakter itu gimana? Nah, Mbak Dinda menilai seseorang itu ada 3 hal, ya, ada 3 hal. Yang pertama pakai intuisi, pakai proses berpikir. Kemudian Mbak Dinda nggak boleh nih asal memakai proses berpikir aja, karena takutnya ada melesetnya. Tapi harus dilatih untuk meningkatkan intuisi. Kemudian yang kedua, itu kalau Mbak Indah sudah menilai seseorang dari proses berpikir intuisi ini ya teman-teman, harus dikonfirmasi dengan alat atau tools. Benar nggak ya apa yang aku pikirkan gitu? Benar nggak ya tebakanku tentang si dia gitu, tentang anak ini gitu? Harus dikonfirmasi lewat tools. Jadi jangan dilihat dulu hasil toolsnya. Kita tebak dulu. Kita latih otak kita untuk berpikir dulu gitu. Orang ini seperti apa ya? Tipenya seperti apa? Kedepannya akan seperti apa? Baru nanti kita melihat toolsnya, hasilnya seperti apa. Entah dia seorang introvert, intuisinya tinggi, feelingnya kuat, kemudian perceiving. Nanti Mbak Indah akan jelaskan satu-satu. Ya, yang kedua pakai tools, dikonfirmasi. Yang ketiga, kalau semisal tidak sinkron ya teman-teman, antara tebakan sama tools, biasanya Mbak Dinda akan ngetes dia 2 kali, toolsnya pakai tools yang sama. Kalau semisal sama, oh berarti ada sesuatu perbedaan nih, entah itu dari Mbak Dinda yang salah tebak, atau yang kedua dia bisa berkamuflase, tidak menampakkan dia yang sesungguhnya. Seperti itu, bisa kemungkinan 2 itu. Nah, solusinya apa Mbak Din? Yang ketiga. Yang ketiga adalah konfirmasi langsung kepada orangnya. Mbak Dinda wawancara lagi, contoh, Mbak Dinda akan ngecek nih apakah dia orang yang terencana gitu kan. Nah, Mbak Dinda akan tanya ke dia, Dek, kamu eh, setelah bangun tidur sampai mau tidur lagi, kegiatan apa yang bisa kamu lakukan gitu. Biasanya kalau orang terencana dia akan tes, dia akan tahu apa yang harus dia lakukan. Udah terjadwal, jadi dia ingat gitu. Terus ditanya lagi, apakah ini anak introvert atau extrovert ya gitu. Nanti ditanya aja, Dek, kamu kalau di rumah seminggu betah nggak? Gitu. Betah kok Mbak. 2 minggu aku betah, bulan aku betah main game gitu. Oke, jadi dikonfirmasi lah. Nah, akhirnya ketiga cara ini menjadi kuat. Teman-teman, yang pertama pakai intuisi. Kita harus melatih otak kita untuk berpikir. Yang kedua adalah tools. Yang ketiga adalah konfirmasi secara langsung. Ya, mungkin sedikit, ini sedikit, mungkin kata-katanya agak sedikit psikolog banget ya. Alat-alat tools banget. Ini ada contohnya nih, karakter. Introvert, extrovert. Mungkin sedikit Mbak Dinda jelasin, introvert, extrovert ya. Kalau introvert ini Mbak Dinda banget introvert. Jadi
introvert extrovert itu bukan terkait tentang kemampuan. Cuman ini adalah terkait tentang energi. Energi kalau introvert itu akan ngecharge gitu ya. Akan full ketika dia sedang me time atau sedang sendiri. Entah itu baca buku, jalan-jalan atau dan lain-lain. Kalau extrovert ya teman-teman, kalau extrovert itu akan ngecharge energinya kalau semisal dia kumpul sama orang-orang, ketemu banyak orang, itu extrovert ya. Kalau semisal extrovert ada di dunia yang sepi, itu akan habis banget energinya gitu ya. Jadi Mbak, aku kok capek banget ya. Kalau ada karyawan kayak gitu, tanya Mbak, aku capek banget. Kita tahu nih dia tipenya adalah introvert. Dek, kamu istirahat aja di rumah dulu. Setelah ini jalan-jalan atau setelah ini baca buku atau gimana. Kita bisa memberikan dia solusi sesuai dengan karakternya. Mbak, aku kok nggak perform banget ya. Kayaknya aku lagi capek deh gitu. Kita carikan solusinya gitu. Dia kalau ekstrovert, yuk ikut Mbak Dina, yuk kumpul, kita begini 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 gitu. Nanti kita akan ke charge dengan sendirinya energinya. Ya, oke. Itu terkait tentang bukan kemampuan. Ingat, introvert bukan kemampuan. Ya, oke. Intuisi. Intuisi lawannya sensing, teman-teman. Lawannya sensing yang kemarin kita pernah bahas. Intuisi, sensing. Mbak Din, mana yang bagus? Intuisi apa sensing? Bagus semua, teman-teman. Bagus semua. Mbak Din, introvert atau extrovert yang bagus? Bagus semua. Cuman, gimana cara kita memaksimalkan? Itu yang penting. Mbak Dinda intuisi banget 90% ke atas persentasenya. Kalau sensing, diingat lagi, dicatat. Sensing itu adalah ketika kita membuat keputusan berdasarkan fakta. Jadi semisal nih, kita tahu kita adalah seorang sensing ya, persentasenya sensing yang tinggi. Itu kalau kita buat keputusan, pokoknya harus ada data. Kalau semisal nggak ada, buyar keputusannya. Akan goyah dan biasanya nggak tepat. Gitu. Kalau tipe sensing. Kalau ada data, keputusan yang diambil akan sangat hebat. Kalau misal datanya ada, bagus, itu akan menjadi keputusan dia memutuskan sesuatu bisa sangat hebat. Itu sensing. Kalau intuisi itu adalah memutuskan sesuatu hal berdasarkan sesuatu yang tidak terlihat. Oke, yang kemudian yang ketiga feeling. Lawannya feeling thinking. Biasanya tipe feeling, teman-teman, tipe feeling ini adalah tipe orang yang lebih memperdulikan perasaan orang lain. Orang lain bahagia, kita bahagia, itu biasanya feeling tuh. Kayak gitu. Kalau tipe thinking dia lebih ke logika. Dia berpikir lebih ke logika. Tapi kalau semisal kita kekuatannya di feeling, kita maksimalkan aja gitu. Kita maksimalkan aja nggak apa-apa gitu. Biasanya tipe feeling ini uh, hmm, kalau semisal ada apa ya? Ada perang gitu antara pikiran sama hati, biasanya dia lebih memilih suara hati biasanya. Dan biasanya lebih tepat kalau dia dengerin suara hati karena dia tahu feeling dia kuat gitu. Nah, tapi kalau tipe thinking, kalau teman-teman sudah tahu nih tipe thinking ya berarti em, teman-teman harus berdasarkan logika gitu karena memang kekuatan teman-teman di situ. Apalagi kalau feeling sama ketika hati sama pikiran sama gitu ya. Wah, itu lebih bagus lagi. Kalau semisal pikiran sama feeling beda, hati beda, itu kalau Mbak Dina lebih memilih feeling kalau Mbak Dina karena Mbak Dina tipe feeling. Iya, teman-teman ya. Yang terakhir ada perceiving. Lawannya perceiving adalah judging. Oke, perceiving. Perceiving ini apa? Perceiving itu adalah orangnya fleksibel. Itu perceiving. Jadi kita tahu nih kemampuan kita kuatnya di contohnya kuatnya di judging, terencana gitu. Jadi setiap melakukan apapun itu pasti kalau orangnya sudah judging itu ya dia harus wajib hukumnya ada rencananya, terencana, terjadwal. Kalau enggak biasanya buyar itu orangnya.
bakalan nggak fokus. Kalau tipe fleksibel biasanya kalau disuruh terencana susah banget. Nah, kita tahu nih ya HRD ya, kita tahu Mbak Dinda introvert, intuisi, feeling sama perceiving gitu. Ini Mbak Dinda maksimalkan dengan sebaik mungkin. Tuh. Ya, teman-teman kalau kita sudah tahu mengenali diri kita sendiri, nanti kalau semisal teman-teman mau punya asisten ya, mau punya asisten HRD gitu, carilah orang yang berseberangan. Ingat paradoks berpasangan seperti apa. Nanti kalau misalnya Mbak Dinda introvert, Mbak Dinda akan cari asisten yang extrovert. Intuisi nanti tak cari yang feeling. Feeling apa sih? Sensing. Kalau pokoknya yang inilah yang bisa ngebalance. Ketika Mbak Dinda perceiving, fleksibel, mainnya hajar aja gitu kan. Hajar aja marketing ini, marketing itu hajar lah gitu. HRD gimana ininya hajar lah gitu. Nah, Mbak Dinda butuh temen yang judging, butuh temen yang dia memang terencana. Biar apa? Biar bisa ngerem Mbak Dinda gitu. Kalau Mbak Dinda kelewatan fleksibelnya gitu, dia bisa ngerem, ngingetin gitu. Nah, biasanya kalau orang terencana itu juga butuh orang yang fleksibel, perceiving gitu. Biar caranya, jalannya, atau idenya itu berjalan gitu. Biasanya tipe yang terencana, dia nunggu perfect dulu baru jalan. Ya, teman-teman, kalau semisal karyawan kita tahu nih, karyawan kita tipe seperti ini, kita bisa dengan sangat mudah, teman-teman, untuk, oh, kamu di bagian keuangan ya, gitu. Kamu bagian order ya, gitu. Keuangan butuh orang yang detail, gitu. Orang yang begitulah, gitu kan. Bisa dengan sangat mudah, gitu. Kita bisa memilih orang dengan tepat itu dengan cara ini, bisa. Ini yang Mbak Dina terapkan, gitu. Siapa ya bagian marketing ya, oh kayaknya dia nih cocok nih gitu karena memang tipe dia, kekuatan dia ada di situ. Kayak gitu teman-teman cara memilih orang yang tepat. Jadi nggak asal gitu, nggak asal milih memang.